Baru-baru ini beredar kabar tren cuci darah di usia muda semakin meningkat. Ngeri banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Oktamiansyah dengan NIM 112111189 dari kelas MA 21C01 Pemasaran dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Purwanti. Kira-kira apa aja sih yang jadi penyebab utama terjadinya tren cuci darah ini semakin meningkat? Kemudian faktor apa aja yang berkontribusi gitu? Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan pada jumlah anak usia muda yang harus menjalani cuci darah akibat gagal ginjal. Gagal ginjal biasanya dikaitkan dengan usia lanjut, namun kasus pada generasi muda ini semakin mengkhawatirkan karena fenomena ini memunculkan pertanyaan, apa penyebab utama meningkatnya kasus gagal ginjal ini? Dan apa saja faktor yang berkontribusi terjadinya peningkatan kasus gagal ginjal pada usia muda ini? Nah, di sini kita akan bahas penyebab meningkatnya kasus gagal ginjal pada usia muda. Yang pertama dan utama sudah pasti dari gaya hidup dan pola makan, di mana banyak ahli kesehatan menunjukkan bahwa perubahan pola makan dan gaya hidup anak muda menjadi salah satu penyebabnya. Di mana anak muda zaman sekarang, Gen Z, ini memilih makanan yang cepat saji, di mana makanan fast food, junk food itu tuh tinggi garam, gula, dan lemak jenuh. Kemudian selain dari pola makan, bisa kita lihat bahwa anak muda zaman sekarang itu kurang aktivitas, terutama olahraga. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini dapat menyebabkan hipertensi dan diabetes, di mana keduanya itu merupakan faktor risiko utama terjadinya gagal ginjal. Yang kedua, ada pula faktor genetik yang mungkin menyebabkan anak muda rentan terhadap penyakit ginjal. Namun, apakah peningkatan kasus ini terjadi karena faktor genetik atau gaya hidup yang perlu dianalisis lebih lanjut? Nah, selain faktor dari gaya hidup, pola makan, dan faktor genetik, ada juga faktor penyebabnya yaitu akses ke keperawatan kesehatan, di mana dalam beberapa kasus keterlambatan diagnosis atau pengobatan penyakit kronis seperti infeksi saluran kemih yang berulang atau hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian dapat memburuk kondisi kesehatan ginjal. Nah, apakah anak muda memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan? Sepertinya ini juga jadi salah satu penyebabnya ya. Karena nggak semua anak muda itu sadar akan kesehatannya, kemudian nggak semua tuh punya fasilitas yang sama. Misal yang bekerja dan yang tidak, yang bekerja sudah pasti dapat asuransi dari perusahaan, sedangkan yang tidak bekerja lebih rentan gitu untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selanjutnya itu ada dari faktor sosial ekonomi, di mana anak muda dari kalangan kurang mampu mungkin lebih sering terpapar pada pola makanan yang tidak sehat karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, akses mereka terhadap perawatan kesehatan seperti pemeriksaan rutin juga mungkin terbatas. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ketidaksetaraan ekonomi ini mempengaruhi tingkat kejadian gagal ginjal di usia muda. Faktor selanjutnya kurangnya kesadaran kesehatan, di mana banyak anak muda mungkin tidak sadar tentang risiko penyakit gagal ginjal ini karena kondisi ini tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan. Nah, dari beberapa faktor penyebab yang saya jelaskan di atas, banyaknya kasus cuci darah pada usia muda ini merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari gaya hidup, pola makan, hingga akses ke kesehatan. Mungkin ini ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran kesehatan. Penting untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan anak muda tentang pentingnya menjaga kesehatan. Salah satunya kesehatan ginjal melalui pola makan sehat dan olahraga yang teratur. Kampanye pendidikan yang menargetkan risiko diabetes dan hipertensi harus diperluas, terutama di kalangan anak muda. Kedua, ada perbaikan akses ke kesehatan. Pemerintah dan organisasi kesehatan perlu memperluas program pencegahan ini ke sekolah-sekolah dan komunitas pemuda. Kemudian yang ketiga, regulasi industri makanan. Pengendalian konsumsi makanan cepat saji dan minuman tinggi gula melalui regulasi seperti pembatasan iklan atau penerapan pajak dapat membantu mengurangi faktor risiko penyakit gagal ginjal. Nah, untuk teman-teman semua, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan ginjal kita sejak dini. Dengan cara apa?
Nah, dari saya tips menjaga kesehatan ginjal yang pertama, jaga pola makan sehat dan seimbang. Yang kedua, minum air putih yang cukup setiap hari. Yang ketiga, hindari konsumsi obat berlebihan tanpa pengawasan atau resep dari dokter. Yang keempat, jangan begadang. Dan yang kelima, olahraga rutin secara teratur. Mari kita tingkatkan kesadaran kesehatan ginjal kita bersama. Nah, dengan berpikir kritis, kita dapat memahami bahwa peningkatan kasus darah di kalangan usia muda ini bukanlah hanya masalah medis, tapi juga masalah faktor ekonomi sosial. Menurut pendapat kalian bagaimana? Tuliskan di kolom komentar ya. Thank you for watching.